Selamat pagi Kakak Clara. Pagi, Kak. Iya, Kakak Likai, Kakak Clara, kita bersyukur nih hari ini kita bisa melayani Tuhan. Kita bersama adik-adik sekolah minggu untuk puji nama Tuhan. Kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Iya kakak, untuk itu mari kita sapa adik-adik di rumah yuk. Selamat pagi adik-adik. Kakak Ondang, kita juga berharap ya semoga adik-adik bersama keluarga di rumah Amin. dalam keadaan Amin, puji sehat. Tuhan. Untuk mengawal ibadah ini kita mau nyanyi apa ya Kak Ondang ya? Iya, kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Kita bernyanyi adik-adik ya. Silakan Kakak Clara. Yuk adik-adik kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi menari bersama-sama memuji dan memuliakan. Kita semua bangkit berdiri ya. Adik-adik angkat semua tangannya ke atas ya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan kebugaran. Hei, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan kebugaran. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti jalan, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan kebugaran. Hei, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan kebugaran. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti jalan, menari-nari memuji Tuhan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti jalan, menari-nari memuji Tuhan. Iya kakak I sama adik-adik, kita mau masuk ke doa pembuka. Kita mau nyanyi dulu nih kakak I. Ya, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3. Ayo Kakak Clara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 4. Ayo Kakak Clara. Alam hari bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa
Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk dapat beribadah bersama adik-adik sekolah minggu. Bapa yang maha baik, Bapa mengetahui bahwa kami masih melaksanakan ibadah dari rumah kami masing-masing. Bapa yang maha baik, kami mohon agar Tuhan memberkati rangkaian acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terimalah lagu, pujian, dan penyembahan yang kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mohon ampun Bapa untuk semua dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, kami persilakan duduk kembali. Adik-adik, kita mau nyanyi dengan semangat, kita mau nyanyi, mau puji nama Tuhan lagi, kita mau nyanyi ingat akan nama Yesus. Dengan lagu ini. Kenapa ya Kak ya? Iya, karena lagu ini selalu ngingatin kalau kakak lagi sedih, lagi susah, itu harus ingat nama Tuhan Yesus. Kakak pernah nggak ngerasain kayak gitu? Iya, Kakak Lika juga pernah merasakan kalau ketika Kakak Lika tidak nyaman atau merasa orang tidak suka sama Kakak Lika, biasanya tuh Kakak Lika itu juga merasa gimana ya Kak ya? Gimana dengan Kakak Clara ya? Kakak Clara pernah nggak dilecehkan gitu sama teman atau sama siapa gitu? Pernah. Iya, terus apa yang Kakak Clara rasakan? Sedih. Terus lapor ke mama. Oh, lapor ke mama. Langsung lapor ke mama. Ingat dulu nggak sama Tuhan? Ingat ya? Iya. Terus setelah Kakak Clara lapor ke mama, apa yang dilakukan? Langsung bicara ke pihak sekolah. Iya, langsung bicara ke pihak yang melecehkan. Iya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik merasa ada yang melecehkan adik-adik, merasa ada yang dalam tanda kutip membuli adik-adik, adik-adik harus ingat nama Tuhan. Dan setelah adik-adik ingat nama Tuhan, adik-adik harus berani ngomong sama mama sama papa. Jangan berpikir, aduh nanti kalau aku lapor sama mama, mama datang ke sekolah atau kemana, nanti aku makin dibully. Tidak boleh begitu. Harus berani. Kenapa? Karena Tuhan yang melindungi kita. Ingat gak kakak cerita minggu lalu, Bang Jona? Iya, Bang Jona cerita tentang apa? Ya, Abang Jona minggu kemarin cerita bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita yang diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 5. Iya, berarti adik-adik kita harus tetap merasakan aman dalam perlindungan Allah. Jadi siapapun yang mau melecehkan kita, kita harus nyatakan bahwa aku aman dalam perlindungan Allah. Kemarin kan juga Bang Jona nyanyi, dalam suka duka aku tetap akan tersenyum, diejek dihina harus tetap tersenyum. Baik adik-adik,
persembahan. Silakan persembahannya dipersiapkan. Sudah? Kemudian kita mau dengarkan firman Tuhan juga. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan sambil bernyanyi Tuhan Kau Gembala Kami. Silakan Kak Tua. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terima kasih Kak Sondang, terima kasih Kak Likai. Shalom adik-adik, shalom papa mama dan semua yang ikut kebaktian hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu untuk saat ini. Engkau izinkan kami berkumpul bersama-sama berkebaktian. Walaupun kami kebaktian di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, kami mau mendengar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Arahkan seluruh keberadaan kami hanya kepadamu. Dan buatlah kami mengerti kehendak-Mu. Mampukan juga hamba-Mu ini untuk memberitakan firman ini. Dan biarlah hanya kebenaran saja yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Berfirmanlah ya Allah kepada kami semua yang siap untuk mendengar. Amin. Nah, sebelum kita mulai baca Alkitab, kakak ada games nih. Nama gamesnya Tebak Suara Binatang. Ya, pasang telinganya baik-baik ya. Ini suara binatang yang pertama. Ayo, suara binatang apa? Siapa yang tahu? Iya, betul, kucing. Kucingnya mana? Kucingnya ada di sini. Sekarang suara binatang yang kedua. Ayo, suara binatang apa? Apa? Ya, benar. Suara harimau. Nih harimaunya. Ya, suara harimau. Masih satu lagi nih binatangnya. Ini suara binatang yang ketiga. Ayo, suara apa? Kambing? Bukan, tapi memang mirip kambing. Coba tebak lagi. Yang bulunya bagus, bisa dibikin jadi pakaian. Ya, betul. Itu suara domba.
Ini domba. Ada yang pernah lihat domba nggak? Iya, di Indonesia nggak ada ya. Tapi di Alkitab ada cerita tentang domba. Biasanya kalau yang jaga domba siapa? Betul, gembala. Ya, kita akan buka Alkitab kita akan baca Alkitab kita. Ayo, mana siapkan Alkitabnya? Ayo, udah dapat adik-adik Alkitabnya? Sekarang kita buka ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kita baca sama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah lihat gembala? Ya, gembala itu yang memelihara domba, memelihara binatang. Dia pelihara, dia kasih makan dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih, secara pasti gembala itu apa aja sih kerjanya? Nah, yang pertama, lihat, dia mengeluarkan domba-dombanya. Semua dombanya dikeluarin waktu pagi hari. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke padang rumput supaya mereka makan. Tuh, lihat dombanya berjejer banyak ya. Awas nanti kakak ketendang. Ya, tuh lihat. Dan lihat, si gembalanya ada di mana? Wah, Pak Gembala ada di paling depan. Kenapa coba Pak Gembalanya di depan? Karena domba-domba itu mudah hilang, mudah tersesat. Jadi, gembala di depan supaya domba-dombanya ngikutin terus dia dari belakang. Kadang-kadang gembalanya juga nengok ke belakang. Kalau ada dombanya yang mau menyimpang, tuh dia pakai tongkatnya supaya dombanya masuk lagi ke barisan, terus ngikutin dia terus. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa gembala ada di depan. Setelah sampai di padang rumput, gembala membiarkan domba-domba makan rumput. Nanti kalau udah kenyang, tuh dibawa lagi ke sungai, minum sampai puas. Ya, ditungguin terus sama gembalanya. Waktu makan, waktu minum, ditungguin terus. Gembalanya nggak pergi kemana-mana. Tuh, lihat kan, Pak Gembalanya duduk, nungguin, ngeliatin. Ya. Ada satu lagi yang penting loh peran gembala. Tiba-tiba suka ada binatang. Serigala tuh seneng makan domba. Nah, kalau serigala datang, apa yang dia lakukan? Gembalanya akan maju ke depan, menghadang serigalanya. Tuh lihat, ya, dia pakai tongkatnya untuk menghalau serigala. Ya, kadang-kadang dia harus bertarung sama serigalanya. Supaya apa? Supaya domba-dombanya nggak dimakan serigala.
supaya domba-dombanya selamat. Tuh lihat, gagah ya. Gagah bener Pak Gembala mengusir serigala. Itu juga tugas gembala. Menjaga domba bukan cuma kasih makan, kasih minum, tapi juga dari segala macam mara bahaya. Sehingga domba-dombanya selamat. Adik-adik, kita juga punya gembala. Gembala ini juga menyelamatkan kita dengan cara kematiannya di kayu salib. Pasti udah tahu lah siapa ya? Ya, nih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ya. Siapa yang mau jadi dombanya Tuhan Yesus? Tunjuk tangan. Ya, bagus. Semuanya mau menjadi dombanya Tuhan Yesus. Ya, kakak juga mau jadi dombanya Tuhan Yesus. Kakak bukan gembala. Ya, gembala kita tuh Tuhan Yesus. Kakak juga domba. Kalian juga domba semua. Kita semua domba. Ya, gembala adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibilang gembala yang baik. Kenapa? Ya itu tadi, dia pelihara kita. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita tidak tahan dengan ancaman-ancaman dan mara bahaya. Karena itu dia jaga kita. Bahkan dia siap bertarung. Ya, kalau gembala domba bertarung dengan serigala, Tuhan Yesus bertarung dengan siapa? Bertarung dengan maut. Bertarung dengan dosa. Dia nggak pingin kita mati karena dosa kita. Oleh karena itu dia sendiri yang mati di kayu salib supaya kitanya selamat. Nah, adik-adik, mau nggak jadi domba Tuhan Yesus? Mau ya. Tapi kalau Tuhan adalah gembala yang baik, pertanyaannya, apakah kita, apakah saya, apakah kalian domba yang baik? Domba yang baik itu seperti apa ya? Bukan seperti ini ya, maksudnya ya, kita pakai baju-baju domba, bukan gitu domba yang baik. Nah, coba lihat gambar ini. Nih ada domba. Ini contoh domba yang baik. Coba lihat, dia memperhatikan gembalanya. Dia perhatikan apa yang dikatakan gembalanya. Dia mendengar suara gembalanya. Itu ciri-ciri domba yang baik. Ya, dia mendengar suara gembalanya. Adik-adik kalau mau jadi domba yang baik, dengar juga suara Tuhan. Dengarnya lewat apa? Lewat firman. Sekarang kakak kasih contoh nih. Ada hukum Taurat yang keempat, siapa yang tahu? Iya, betul. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Harus kebaktian. Harus ke gereja. Karena gerejanya belum dibuka, harus kebaktian di rumah. Ya, bukan berarti kalau kita tidak ke gereja maka kita tidak kebaktian, bukan begitu. Tetap harus kebaktian. Ya. Pagi-pagi hari Minggu langsung mandi, siap-siap untuk kebaktian. Buka handphonenya atau buka TV-nya, cari ibadah sekolah minggu. Sekarang ini ibadah sekolah minggu udah dimulai loh jam 7:15, walaupun kadang-kadang ada terlambat. Ya. Tapi udah dimulai pagi. Aduh, sedih kakak. Yang hadir cuma 15 orang, 17 orang. Padahal anak sekolah minggunya sampai 100 loh. Jadi kemana domba yang lain? Masih tidur kali. Ya. Tapi gak apa-apa. Yang penting setiap hari Minggu kalian cari, hal pertama yang kalian lakukan setelah kalian mandi adalah ibadah. Ibadah online.
bukan ambil handphone buka YouTube lihat-lihat yang lain-lain, bukan ambil handphone terus main PUBG, ya, tapi buka handphone atau nonton TV dan cari ibadah online sekolah minggu. Itu baru namanya mendengar perkataan Tuhan di titah yang keempat. Satu lagi nih, titah yang kelima. Apa? Iya, betul. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu kata siapa? Kata saya? Bukan. Bukan kata guru sekolah minggu, bukan kata saya. Itu katanya Tuhan. Tuhan yang suruh kita menghormati ayah dan ibu kita. Nah, kalau kalian domba yang baik, hormati mereka. Dengar apa yang mereka katakan. Dengar apa yang mereka suruh. Dengar apa yang mereka larang. Kalau mereka bilang gak boleh, ya jangan dilakukan. Jangan main handphone lama-lama, kata mamanya. Iya, jangan dilakukan. Ayo mandi, ayo lakukan. Ayo belajar, ayo lakukan. Itu artinya mendengar. Karena apa? Orang tua di rumah adalah juga gembala kita. Jadi kita punya 2 gembala. Satu gembala di rumah, orang tua kita. Orang tua kita yang pelihara kita, yang mencukupi semua kebutuhan kita, yang kasih kita makan, kasih kita minum, kasih kita pakaian, ya. Bahkan orang tua mengurus kita ketika kita sakit. Bahkan orang tua kadang-kadang bilang, aduh gak usah kamu deh yang sakit, mama aja deh yang sakit. Itu juga ciri gembala, ya. Jadi di rumah kita juga punya gembala. Dengar perkataan gembala kita di rumah, ya. Tapi gembala yang paling agung dan yang paling baik cuma Tuhan Yesus, ya. Jadi dengar apa yang Tuhan Yesus katakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau jadi domba yang baik, saya yakin kita semua mau jadi domba yang baik. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk firman yang boleh kami dengar, firman yang mengajarkan kepada kami agar kami dapat menjadi domba yang baik. Bapa di surga, kami ingin menjadi domba yang baik. Kami ingin dapat mendengar suara Tuhan. Kami ingin dapat mendengar suara orang tua kami. Berilah kami telinga yang mau selalu dengar-dengaran terhadap perintah-perintah Tuhan maupun terhadap suara-suara dari orang tua kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan. Jikalau kami menjadi domba yang nakal, menghilang atau tersesat, biarlah Engkau yang tarik kami kembali untuk masuk dalam kumpulan domba-Mu, sehingga kami tetap dapat menjadi domba-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mengucap syukur karena kami masih boleh beribadah, walaupun kami menyelenggarakan ibadah secara online. Berikan kepada kami kesetiaan untuk tetap dapat mengikuti kebaktian dan ibadah di rumah kami masing-masing. Berikan kepada kami kesabaran untuk menghadapi situasi yang saat ini terjadi di tengah-tengah negara kami maupun di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berikan kepada kami juga kekuatan, kesehatan agar kami terhindar dari pandemi ini. Secara khusus kami berdoa untuk para peneliti, para dokter yang saat ini sedang berusaha menemukan vaksin bagi virus COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau yang bantu mereka dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga vaksin yang saat ini sedang diuji coba benar-benar memiliki dampak yang baik bagi kesehatan tubuh kami manusia. Dan biarlah vaksin ini dapat kami pergunakan untuk mencegah, untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di seluruh dunia. Di dalam tangan-Mu kami serahkan para peneliti dan seluruh orang yang terlibat dalam penelitian ini, agar mereka dapat menghasilkan vaksin yang benar-benar berguna bagi kami dan dapat dilakukan dengan sesegera mungkin, sehingga tidak lagi banyak korban yang berjatuhan Tuhan. Bapa di surga,
Biarlah Tuhan juga bantu kami untuk tetap dapat hidup sehat. Walaupun kami berada di tengah-tengah pandemi ini, bantu kami untuk selalu taat mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kami. Bantu kami untuk juga menjaga kebersihan diri kami dengan selalu rajin mencuci tangan dan menggunakan masker ketika kami keluar dari rumah kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap tenang dan sabar tinggal di dalam rumah, tidak berkeliaran di luar rumah jika memang tidak ada sesuatu yang betul-betul kami butuhkan di luar rumah. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan seluruh anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini mengikuti pembelajaran secara online. Tuhan, Engkau tahu kendala-kendala yang dihadapi. Kadangkala mereka tidak mengerti apa yang diberikan oleh guru. Mereka tidak bisa bertanya, banyak bertanya. Dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan, biarlah Engkau yang mampukan mereka. Engkau memberikan pada mereka kecerdasan, Engkau berikan pada mereka pengertian untuk tetap mampu memahami materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh proses pembelajaran, biarlah ini berdampak positif Tuhan terhadap anak didik maupun guru. Bapa di surga, kami berdoa juga khususnya untuk gereja kami. Biarlah Tuhan yang selalu pimpin gereja ini, agar gereja ini dapat menjadi terang bagi orang yang ada di sekitar sini, bagi lingkungan kami. Bapa di surga, biarlah Engkau yang pimpin setiap orang yang melayani Engkau di gereja ini, agar mereka melayani Tuhan, bukan melayani sesama. Biarlah dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, dengan terang yang dari Tuhan, mereka masing-masing dari kami melakukan tugas pelayanan kami dengan setia, dengan baik, dan dengan benar. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, untuk tugas minggu ini tidak sulit. Tugas kalian adalah mencari perikop atau bahan Alkitab yang topiknya sama seperti tadi, gembala yang baik. Ya. Nah, tulis saja nanti perikopnya atau bahan Alkitabnya, misalnya seperti tadi Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Nah, tulisan itu kemudian kalian kirim ke nomor ini. Ya. Oke. Demikian untuk firman hari ini. Terima kasih untuk adik-adik. Sekarang saya kembalikan kepada Kak Sondang dan Kak Likai. Silakan. Terima kasih Kak Roto untuk firman-Nya. Ayo adik-adik, baru aja kita dengarkan firman Tuhan. Tadi Kak Roto cerita tentang apa yuk? Masih ingat? Iya, Korintus cerita tentang Yesus adalah gembala yang baik. Bagaimana ya kita harus bisa menjadi domba yang baik? Karena kita punya gembala yang baik. Caranya gimana ya? Tadi Korintus bilang, caranya adalah kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan nasihat mama dan papa, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang baik. Kita mau nyanyi adik-adik ya. BAIK, baik. Dengar-dengaran
Bapak kaminya sama-sama yang mengucapkannya ya. Setelah itu kita nyanyi Bapak terima kasih. Baik, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa, Khalik langit dan bumi. Kami sungguh bahagia, bersuka cita, kami boleh beribadah bersama adik-adik di minggu ini. Bapa yang maha baik, kami sudah bernyanyi, puji nama Tuhan, dan kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya semuanya itu kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungilah kami semuanya sepanjang hari ini. Mohon ampun Bapa untuk semua dosa dan salah kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami mau sempurnakan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik, kita sudah beribadah bersama, puji nama Tuhan bersama-sama. Tetap semangat meskipun beribadahnya dari rumah. Dan ingat, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Selamat hari Minggu